Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Sudah lebih dari 1 dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Menurunkan produktivitas. Bagaimana mungkin sosial media menurunkan produktivitas gua kalau main job gua ya di platform sosial media. Tapi seperti kata pepatah Jambi kuno, jika sesuatu itu terasa terlalu nikmat untukmu, maka kamulah produknya. Gue penasaran, apa benar sosial media itu nggak punya dampak negatif buat gue? Atau selama ini ada cuy, tapi karena gue terlalu menikmati main sosial media, dampak negatif itu nggak gue rasain. Tapi dia happening gitu, jadi satu-satunya cara untuk membuktikannya ya rehat sosial media. Gue pikir awalnya ini bakal gampang. Menurut We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia berkembang sangat cepat hingga menyentuh angka 160 juta orang. Indonesia adalah pasar yang menggairahkan bagi semua stakeholder yang hidup di dunia digital. Nah, langkah pertama yang gue lakukan untuk melakukan rehat sosial media adalah menghapus semua aplikasi media sosial di handphone gue. Hari pertama adalah hari yang paling berat. Gue terbiasa tiap saat itu buka HP, entah itu ngecek Instagram atau Twitter. Tapi karena semua sosmed udah gue hapus, ujungnya ya udah tuh HP gue taruh lagi. Dari hari pertama aja gue udah sadar kalau ternyata selama ini gue mengalami gejala fear of missing out or FOMO. Jadi gue takut ketinggalan hal yang baru, gue takut ketinggalan update yang baru, gue takut ketinggalan informasi yang baru, dan itu sama sekali nggak sehat. Gue coba distract diri gue dengan main Mobile Legends. Gue main dari pagi sampai malam, dan tanpa gue sadari ternyata gue merokok lebih banyak dari hari biasanya. Terus gue pikir lagi, kalau cuma untuk main game dan merokok lebih banyak, kenapa gue rehat sosial media? Toh pada akhirnya dampaknya juga sama buruknya gitu. Jadi ya udah, gue coba mencari hal bermanfaat yang bisa gue lakukan untuk mendistract diri gue untuk main sehat dan melakukan sedikit workout. Dan untuk minggu pertama gue putusin untuk mulai dengan 6 jam makan gitu. Terus workout, gue mengkombinasikan prisoner workout dan angkat beban. Tapi karena gue nggak punya alatnya, jadi ya udah gue pakai yang ada aja. Kayak salsa tinju gitu, skateboard. Keinginan gue untuk buka sosial media selama 7 hari belakangan. Selama 7 hari efek positif yang paling gue rasain adalah ya gue tidur lebih cepat. Gue kira selama ini media sosial adalah obat stres terbaik. Tapi hampir 2 minggu ini gue sadar, ternyata media sosial ya yang justru paling sering menjadi penyebab stres gue. Setelah detox, gue merasa lebih peduli sama hal-hal yang sifatnya real dan orang-orang yang ada di dekat gue. Kalian tahu alasan kenapa sosial media begitu adiktif? Semua karena dopamin. Ketika foto kita di-like, di-komen, atau dipuji oleh orang lain, saat itu juga ventral tegmental area yang berada di kepala kita memproduksi hormon yang namanya dopamin. Dopamin berlebih lama-kelamaan membuat otak kita berevolusi. Sosial media menjadi sesuatu yang seakan tidak akan bisa kita lepas dari kehidupan sehari-hari. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress.